Ahmad al-Syar'a dari mantan jihadis kini memimpin Suriah. Ia naik ke tampuk kekuasaan setelah tumbangnya rezim Assad. Negara yang diwarisinya porak-poranda, penuh luka dan kehancuran, serta ketidakpastian. Di tengah situasi yang rapuh, al-Syar'a mencoba menyatukan kembali negeri yang terpecah ini. Seperti apa tantangan yang dihadapi al-Syar'a dalam membangun kembali Suriah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Al-Syar'a dulunya dikenal sebagai bagian kelompok militan dan afiliasi Al-Qaeda. Kini, ia menjabat sebagai Presiden Suriah pasca tumbangnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Kepemimpinan dimulai dari wilayah kecil yang dikuasai pemberontak di barat laut Suriah. Di masa awal, aliansinya relatif jelas. Turkiye sebagai mitra, sementara Assad dan Iran adalah musuh utamanya. Tapi kini dengan naiknya al-Syar'a ke kursi kekuasaan, peta persekutuan berubah total. Dalam wawancara eksklusif bersama The New York Times, ia menegaskan kejatuhan Assad telah membuka lembaran baru. Kini ia berupaya menjalin hubungan strategis yang lebih luas dengan negara-negara seperti Rusia dan Turkiye, dua kekuatan besar yang memiliki kehadiran militer signifikan di wilayah Suriah. Bagi al-Syar'a, tantangan utama saat ini bukan lagi menggulingkan musuh lama, melainkan membangun negara dari reruntuhan dan memperbaiki citranya di mata dunia. Ia harus meyakinkan pihak barat bahwa dirinya meski memiliki latar belakang militan adalah seorang negarawan yang mampu menjaga stabilitas dan mencegah kebangkitan baru ekstremisme di kawasan. Setelah berkuasa, al-Syar'a dihadapkan pada kenyataan pahit. Suriah berada di bawah sanksi internasional yang sangat membatasi ruang geraknya. Sanksi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa diterapkan sebagai tanggapan atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim Assad, termasuk penggunaan senjata kimia. Kini, al-Syar'a berupaya keras agar sanksi itu dicabut. Menurutnya, sanksi itu tidak lagi relevan karena pemerintahan baru tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pelanggaran lama. Namun upaya ini tidak mudah. AS dan Sekutu Barat mengajukan 8 syarat utama, termasuk penghancuran seluruh gudang senjata kimia yang tersisa, serta kerjasama penuh dalam upaya kontra terorisme. Al-Syar'a juga sedang merundingkan dukungan dari negara-negara Teluk seperti Qatar dan Arab Saudi. Pada Maret 2025, ia mengunjungi kedua negara tersebut dan mendapatkan tawaran dari Qatar untuk membayar gaji pegawai sektor publik Suriah melalui Bank Sentral. Meski hal ini masih dibayangi kekhawatiran soal pelanggaran sanksi AS. Dari sisi geopolitik, al-Syar'a berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan global. Ia menyebut Suriah telah membatalkan beberapa perjanjian lama dengan negara-negara lain dan sedang menyusun perjanjian baru yang akan menjamin kemerdekaan, stabilitas keamanan, dan netralitas Suriah. Meski Rusia sebelumnya menolak menyerahkan Assad kepada pemerintah baru, al-Syar'a tetap terbuka untuk kerjasama militer dan ekonomi dengan Moskwa. Setelah rezim Assad jatuh, Suriah memasuki masa transisi yang menciptakan peluang bagi negara-negara untuk membangun hubungan keamanan baru. Al-Syar'a menjelaskan, perubahan besar di Suriah membuka jalan bagi negara-negara regional dan Eropa untuk terlibat memastikan stabilitas negaranya. Ia menunjukkan banyak negara kini berkepentingan untuk menjaga Suriah agar tetap stabil. Sebab menurut Al-Syar'a, ketidakstabilan di Suriah dapat berdampak pada keamanan dan ketertiban di seluruh kawasan Timur Tengah bahkan dunia. Walaupun al-Syar'a berhasil merebut kekuasaan, kestabilan internal tetap rapuh. Ia masih harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar anggota pemerintahan barunya merupakan mantan kombatan pemberontak, termasuk dari kelompok Hayat Tahrir al-Syam yang hingga kini masih ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan PBB. Kekhawatiran Barat terhadap al-Syar'a tak hanya terkait masa lalunya, tetapi juga loyalitas kelompok-kelompok ekstrim dalam struktur kekuasaannya.
Hal ini terbukti dalam insiden berdarah pada Maret 2025 saat pasukan ekstremis yang masih loyal kepada faksi lama menyerang warga sipil di daerah pesisir bekas basis kekuasaan Assad. Dalam beberapa hari saja, sekitar 1.600 orang tewas, kebanyakan dari kalangan minoritas Alawi. Al-Syara mengakui pasukannya belum mampu sepenuhnya menstabilkan situasi. Ia menyebut pembangunan militer nasional yang kuat sebagai tantangan besar dan menyatakan proses ini perlu waktu lama. Bahkan, ia sempat menyampaikan sebagian faksi pemberontak yang ekstrim sulit dikendalikan dan menjadi ancaman serius bagi perdamaian. Upaya integrasi juga menghadapi kendala lain, yaitu permintaan Barat agar para pejuang asing dikeluarkan dari pemerintahan. Namun Al-Syara justru mempertimbangkan untuk memberikan kewarganegaraan kepada sebagian dari mereka yang telah lama tinggal di Suriah, menikah dengan warga lokal, dan menurutnya mendukung revolusi. Hal ini memunculkan kekhawatiran baru bahwa Suriah bisa menjadi tempat aman bagi ekstremis global. Di tengah tekanan internasional, krisis ekonomi dan bayang-bayang masa lalunya sebagai mantan jihadis, Al-Syara harus berjuang membangun kembali Suriah. Ia harus mengupayakan pemerintahan yang stabil, mereformasi militer, menenangkan faksi ekstremis dan koalisinya, serta meyakinkan Barat untuk mencabut sanksi. Dengan dukungan yang belum pasti, masa depan Suriah masih dibayangi ketegangan geopolitik dan ancaman konflik internal. Apakah Al-Syara bisa mewujudkan negara Suriah yang stabil dan damai? Simak terus perkembangan rekonstruksi Suriah di bawah Al-Syara hanya di YouTube Kompas.com.